Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Robert, kami dari kelompok 11 ingin menunjukkan hasil diskusi kami terkait proyek besar. Sebelum itu, perkenalkan saya Noval Putra dari MA dengan NIM 1012403. Saya Graciela dari MA dengan NIM 101240119. Ahmad Fauzi dengan NIM 1012449. Saya Leo Fransar Daune dari MA dengan NIM 101246065. Saya Reda Marajendra dari MA dengan NIM 101246069. Asumsi yang digunakan dalam soal ini berdasarkan informasi resmi yang dikeluarkan oleh LPDP. Penerima beasiswa merupakan seorang mahasiswa S2 dan S3 Matematika di National University of Singapore yang menjalankan pendidikan selama 6 tahun berturut-turut, sehingga dana beasiswa yang diterima adalah Rp5.614.400.000. Asumsi bunga yang digunakan dalam soal ini sebesar 4%, 6%, dan 8%. Setelah diperoleh total dana beasiswa pada asumsi sebelumnya, sekarang saya akan membahas mengenai model pertumbuhan dana dengan bunga kontinu. Pada model ini dimanfaatkan persamaan diferensial sebagai berikut, yakni DA per DT sama dengan R kali A, alias perkalian antara bunga dengan dana pada tahun ke T. Di sini dilakukan separasi variabel A dengan DA serta R dengan DT. Kita integralkan kedua ruas, diperoleh ln A sama dengan RT plus C. Untuk memperoleh nilai A pada tahun ke T, dipangkatkan E terhadap persamaan berikut sehingga diperoleh A sama dengan E pangkat RT plus C. Karena E pangkat C adalah konstanta, kita dapat menganggapnya sebagai A0 atau dana awal. Pada asumsi sebelumnya, kita telah memperoleh A0 adalah 5,6144 kali 10 pangkat 9 yang dikali dengan E pangkat RT. Dengan beberapa asumsi suku bunga berikut ini dari 4% sampai 8%, diperoleh nilai dana pada tahun ke T adalah sebagai berikut ini. Dengan bantuan Google Colab, plot model pertumbuhan dana dengan bunga kontinu dapat dilihat pada gambar berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam persoalan, yaitu model pertumbuhan dana dengan bunga diskrit. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya formula daripada rumus tersebut adalah A atau modal pertama dikali dengan tahun sebelumnya, dikali dengan 1 ditambah dengan bunganya. Selanjutnya, kita akan substitusi nilai T sama dengan 1, yaitu pada tahun pertama akan diperoleh yaitu A0 dikali dengan 1 ditambah dengan bunganya. Lanjutkan dengan substitusi nilai T sama dengan 2, yaitu pada tahun kedua akan diperoleh yaitu modal pada tahun pertama dikali dengan 1 ditambah dengan bunganya. Selanjutnya kita akan substitusi nilai A1 tersebut dengan menggunakan yang di atas sebelumnya, akan diperoleh yaitu A0 dikali dengan 1 plus R kali 1 plus R. Akan diperoleh A0 dikali dengan 1 ditambah dengan bunga dipangkatkan 2. Dengan demikian, untuk model pertumbuhan dana dengan bunga diskrit akan digunakan rumus berikut, yaitu A0 dikali dengan 1 tambah bunga dipangkatkan dengan T sebagai waktunya. Selanjutnya, balik ke persoalan yang sudah dijelaskan sebelumnya pada nomor 1, yaitu modal awal kita diperoleh Rp5.614.400.000 dikalikan dengan 1 ditambah R, dengan R-nya di sini adalah 4%, kemudian selanjutnya yaitu ditambah dengan 6%, selanjutnya yang ketiga bunganya 8%, akan diperoleh dengan bantuan Google Colab grafik sebagai berikut. Sekarang kita lanjut ke pemodelan pertumbuhan dananya. Dari persamaan yang didapatkan pada persamaan 1, akan dilakukan pemisahan variabel, sehingga didapatkan DA per T dibagi AT sama dengan RDT. Kemudian kedua ruas diintegralkan sehingga didapatkan ln AT sama dengan RT plus C, sehingga didapatkan bahwa nilai AT adalah A0 E pangkat RT. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke persamaan saldo utang. Di kasus kita itu diberikan persamaan untuk saldo utang itu seperti ini, di mana LT itu merupakan saldo utang, kemudian R itu suku bunga, dan P-nya adalah daya bayar atau cicilannya. Nah, di sini tuh ada hal yang menarik, yaitu ketika RLT-nya lebih dari P, maka saldo utangnya akan terus bertambah karena akibat penambahan dari si suku bunganya. Kemudian, ketika si RLT-nya ini sama dengan P, maka saldo utangnya akan terus konstan gitu. Dan si utangnya itu akan terbayarkan. Kemudian, kasus yang terakhir itu adalah ketika RLT-nya ini kurang dari P. Yang artinya itu adalah si saldo utang ini akan terbayarkan entah seberapa lama itu waktu T-nya. Nah,
Kemudian kita akan mencari si LT-nya ini. Pertama di RLT-nya dipindah cross ke kiri, kemudian dikali faktor integrasi berupa E pangkat minus RT. Kemudian kita akan mendapatkan persamaan seperti ini, dan terakhir didapatkan LT itu sama dengan P per R ditambah CE pangkat RT. Nah, kemudian berikutnya kita akan mencari si C-nya ini tuh berapa. Kita misalkan untuk L0, berarti kan sisa P per R ditambah C. Kemudian kita dapatkan C-nya itu sama dengan L0 dikurangin P per R. Demikian kita dapatkan LT-nya itu sama dengan P per R ditambah L0 kurang P per R dikali E pangkat RT. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penerapan pembayaran cicilan. Kita akan mengestimasi berapa banyak cicilan yang perlu dibayar jika kita punya saldo utangnya itu 7,7 miliar. Dengan waktu pembayarannya itu 15 tahun, dan kemudian untuk suku bunganya itu dari 4%, 6%, dan 8%. Oke, kita akan menurunkan si persamaan P-nya itu, atau banyaknya cicilan. Kita akan turunkan dari persamaan ini, si LT ini, si saldo utang. Oke, selanjutnya karena kita membayar utangnya itu, ya berarti kita kan udah nggak punya saldo lagi, udah nggak punya saldo utang lagi. Maka itu LT-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan, kita dapatkan P-nya itu RL0 dibagi sama 1 min E pangkat min RW, dimana R itu suku bunga, L0-nya itu saldo utang pertama, kemudian W-nya itu lama waktu pembayaran cicilannya. Kemudian dari situ untuk beberapa kasus R, yaitu untuk 4%, kita dapatkan pembayarannya itu Rp682.641.718. Sementara 6% itu ada di Rp778.524.401, dan terakhir di 8% kita dapatkan Rp881.503.861. Oke, jadi kita bakal ngebuat 2 strategi, yang mana kita cicil sampai akhir atau kita bayar langsung saat waktu T 1 tahun. Misal kita bayar secara cicil sampai akhir, karena cicilannya itu flat dan juga tidak berubah di setiap tahun, maka kita bisa mengalihkan cicilannya dikali sama banyak tahunnya. Jadi TU ini adalah banyak uang yang kita keluarkan untuk membayar total hutang. Jadi P itu tadi kita dapat RL0 per 1 min E pangkat min RW dan dikali W, karena W itu tahunnya gitu. Nah, P ini kita bilang bisa flat karena kita mengasumsikan juga sebuah mata uang atau kurs rupiah itu tidak berubah secara signifikan atau tidak fluktuatif lah. Kita langsung ke strategi kedua. Ini strategi pertama. Strategi kedua adalah kita bayar langsung saat T 1 tahun. Jadi pada saat T 1 tahun, kita sebelum T 1 tahun itu kita udah nyicil nih sebanyak P kali T 1, ditambah lagi dengan saldo hutang yang tersisa L T 1, maka kita bisa membayarnya dengan rumus yang seperti ini, yakni P kali T 1 tambah L T 1, alias jumlah yang dibayarkan sebelumnya ditambah sama saldo sisanya. Terus P kali T 1, ya P tadi kita sudah dapat, P-nya itu RL0 tadi per 1 min E pangkat min RW dikali T 1 karena pengalinya T 1, terus ditambah sama sisa saldo, yaitu P per R ditambah dalam kurung L0 min P per R dikali sama E pangkat min RT 1, karena dia itu variabelnya itu T1, jadi kita ganti aja disubstitusiin gitu. Nah, langsung aja dengan mensubstitusikan nilai P, yakni RL0 per 1 min E pangkat min RW, jadi kita punya seperti ini. RL0 dikali T1 per 1 min E pangkat min RW ditambah L0 per 1 min E pangkat min RW ditambah L0 dikurang L0 per 1 min E pangkat min RW, semuanya yang di sini dikali sama E pangkat R T1. Oke, jadi kita langsung aja ke menyoroti bagian strategi pembayaran secara langsung. Pertama-tama kita harus tahu dulu tabel yang antara kita membandingkan antara pembayaran langsung dengan cicilan sampai akhir. Boleh dilihat di sini. Terus kita punya keuntungannya ini, yakni kalau bisa dilihat dari tabel, ternyata bayar secara langsung atau kontan gitu, itu lebih murah, alias uang yang dikeluarkan itu lebih sedikit dibanding yang cicil sampai akhir. Kan kalau cicil sampai akhir, bunga yang dikenakan itu setiap W tahun atau setiap pembayaran. Sedangkan kita membayarkan sampai T1, alias dengan catatan T1 itu kan kurang dari W. Nah, jadi bunga yang dikenakan lebih sedikit, alias lebih murah. Nah, yang kedua, kan tadi kita mengasumsikan bahwa kita terhindarlah dari inflasi. Tapi idealnya di dunia nyata, inflasi itu pasti terjadi.
Nah, pas kita membayar langsung itu bisa kita bilang menghindari serangan inflasi gitu. Jadi kita biarlah uang itu fluktuatif nantinya, kita udah bayar gitu di awal. Kerugiannya apa? Kerugiannya kita bayar langsung secara LT1 yang tadi ya. Nah, LT1 itu bukan 1.000-2.000 gitu. Tapi butuh itu berpuluh ratus juta atau bermiliaran gitu lah. Nah, uang sebanyak itu pasti kan kita harus punya modal yang besar kan, alias kita harus punya uang yang banyak dulu gitu. Sedangkan kan nggak semua orang punya uang sebanyak itu. Nah, yang kedua, kalau kita udah bayar nih, ternyata di kemudian hari, di 1 atau 2 tahun setelahnya, kita membutuhkan dana yang lebih banyak atau bahkan sama banyaknya gitu. Nah, kita kehilangan yang namanya dana darurat gitu, untuk membackup kehidupan kita di 1-2 tahun ke depan. Nah, itu kerugian yang kedua. Kerugian yang ketiga, misal tadi kita punya duit banyak, terus apakah untung kalau kita langsung bayar? Tapi kan ternyata ada cara yang lebih untung lainnya, yaitu yang banyak tadi kita masukkan ke dalam instrumen investasi yang returnnya itu ya kira-kira menutupi bunga utangnya lah. Nah, return yang tadi itu bisa kita, atau keuntungan atau profit dari invest tadi, kita bisa menutupi dan membayar bunga utang, sekaligus kita dapat menutupi bisa juga dapat menutupi utang yang ada atau cicilan flatnya. Baik, dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, diskusi kami ini untuk memberikan gambaran atau mengestimasikan penerima beasiswa LPDP untuk mahasiswa program S2 dan juga S3 di NUS, yang dimana telah dimodelkan oleh pertumbuhan model bunga yang kontinu dan juga bunga diskrit, sehingga diperoleh Dua skema tersebut didapatkan bahwa pembayaran langsung lebih baik daripada debitur, meskipun harus mengeluarkan lebih banyak uang di awal periode. Namun jika diasumsikan bahwa debitur memiliki banyak uang dan bisa masukkan uang tersebut ke dalam return investasi yang lebih besar dari bunga utang, maka cicil sampai akhir adalah pilihan yang tepat. Hal ini dikembalikan lagi kepada kondisi dan kebutuhan masing-masing penerima beasiswa. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.